Bayangkan, seorang gembel lusuh, berani masuk ke rumah mewah seorang bupati, hanya untuk melamar putrinya yang cantik jelita. Tapi bukannya dihargai, ia justru dihina habis-habisan, ditertawakan, bahkan dianggap gila di depan banyak orang. Semua orang yakin, gembel itu tak pantas bermimpi. Namun siapa sangka, sosok yang mereka hina ternyata menyimpan rahasia besar. Ia bukan orang sembarangan, melainkan bos kelapa sawit kaya raya yang datang dengan rombongan 5 mobil sport mewah dan saat kebenaran terbongkar, bupati dan putrinya langsung syok dan menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna yang menyentuh hati. Karena setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga pengingat, bagaimana kita seharusnya memperlakukan sesama manusia. Di tengah teriknya matahari siang, seorang pria berjalan pelan di alun-alun kota. Pakaiannya lusuh, penuh debu, bahkan ada robekan di beberapa bagian. Rambutnya panjang tak terurus, wajahnya dipenuhi debu jalanan, dan kakinya hanya beralas sandal tipis yang hampir putus. Setiap langkahnya seperti menimbulkan cibiran. Beberapa orang yang melihat menutup hidung, ada pula yang melirik dengan jijik. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa mengejek. Lihat, ada gembel jalan-jalan. Pasti mau minta-minta lagi. Pria itu menunduk, tidak membalas, tidak marah, meski hatinya tentu perih mendengar semua hinaan. Tatapannya lurus ke depan, seakan sedang menuju tujuan tertentu. Sesekali ia berhenti, menatap bangunan besar di seberang jalan, rumah mewah milik seorang bupati yang terkenal kaya dan disegani di kota itu. Orang-orang semakin heran. Ngapain gembel itu di sini? Jangan-jangan mau cari masalah? Bisik seorang pedagang. Tak ada yang tahu, di balik penampilan kumalnya, pria itu menyimpan rahasia besar. Namanya Arka. Ia bukan orang sembarangan. Di balik baju compang-camping yang melekat di tubuhnya, tersembunyi identitas yang luar biasa. Seorang pemilik perkebunan kelapa sawit yang luasnya ribuan hektar, dengan kekayaan berlimpah yang bahkan tak bisa dihitung dengan jari. Namun hari itu, Arka memilih untuk menyamar. Ia sengaja tampil seperti gembel, ingin menguji sesuatu, hati manusia. Ia ingin tahu, apakah cinta sejati masih ada, ataukah semuanya hanya dipandang dari harta dan tahta. Dan langkah kakinya semakin mantap menuju rumah besar bupati itu, tempat di mana takdir akan mempertemukan dirinya dengan penghinaan yang kelak berbalik menjadi penyesalan. Siang itu, halaman rumah besar bupati dipenuhi mobil-mobil mewah milik para tamu undangan. Ada pesta kecil yang digelar untuk merayakan ulang tahun sang putri sematawayang. Para pejabat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat hadir dengan pakaian rapi dan senyum penuh gengsi. Di tengah kemegahan itu, tiba-tiba suasana berubah hening ketika seorang pria berpakaian lusuh melangkah masuk. Bajunya compang-camping, langkahnya pelan namun penuh keyakinan. Para tamu langsung saling berbisik, beberapa menutup hidung, bahkan ada yang tertawa sinis. "Siapa yang undang gembel ini?" bisik salah seorang ibu-ibu. "Bisa-bisanya dia masuk ke rumah bupati. Jangan-jangan mau minta makan," timpal yang lain. Namun pria itu tidak peduli. Ia menatap lurus ke arah putri bupati yang duduk anggun di kursi kehormatan. Dengan langkah gontai namun mantap, ia maju ke depan panggung. Suasana makin riuh, para tamu terkejut, bahkan ada yang mencoba menghentikannya, tapi pria itu tetap melangkah. Sesampainya di hadapan sang putri, ia tiba-tiba berlutut. Tangannya gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Dari sakunya yang lusuh, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana. "Putri," ucapnya dengan suara serak namun jelas, "aku mungkin bukan siapa-siapa di hadapan kalian semua. Tapi izinkan aku melamar dirimu, bukan karena harta, bukan karena tahta, tapi karena hatiku yang tulus mencintaimu." Sejenak, suasana terdiam. Semua mata tertuju padanya. Namun hanya beberapa detik, sebelum akhirnya ledakan tawa pecah di seluruh ruangan. "Hahaha, astaga, ini orang gila atau gembel beneran?"
Berani-beraninya melamar putri bupati dengan cincin murahan begitu? Dasar mimpi di siang bolong. Tawa dan ejekan bergema keras, menusuk telinga. Putri bupati menatapnya dengan wajah terkejut, lalu perlahan berubah menjadi tatapan jijik. Sementara sang bupati berdiri dengan wajah merah padam, merasa kehormatannya diinjak di depan para tamu. Namun pria lusuh itu tidak bergeming. Ia tetap berlutut, tetap menunduk dengan cincin sederhana di tangannya. Hinaan demi hinaan ia biarkan lewat, seolah tak terdengar. Yang ia tunggu hanyalah satu jawaban. Meski dalam hati ia tahu, penghinaan ini baru saja dimulai. Begitu Arka berlutut sambil mengangkat cincin sederhana itu, ruangan megah seketika pecah dengan gelak tawa. Para tamu undangan saling pandang, menutup mulutnya sambil tertawa terbahak-bahak, seolah baru saja menyaksikan pertunjukan paling konyol dalam hidup mereka. Hahaha, astaga, ini gembel beneran berani melamar putri bupati. Lihat pakaiannya. Robek di sana-sini, pasti bau. Masa? Mau jadi menantu pejabat? Gila. Ini orang gila yang nekat masuk pesta orang kaya. Suasana berubah menjadi tontonan. Beberapa tamu bahkan mengangkat ponselnya, merekam adegan memalukan itu sambil menertawakan Arka. Seolah-olah ia hanyalah bahan hiburan untuk memuaskan gengsi mereka. Sementara itu, wajah sang bupati merah padam. Dadanya naik turun menahan amarah. Bagaimana mungkin, di pesta mewah yang penuh pejabat dan pengusaha besar, seorang gembel berani masuk dan melamar putrinya? Itu dianggap sebagai penghinaan besar terhadap martabat keluarga dan jabatannya. Kurang ajar, desis bupati, nadanya penuh amarah. Siapa yang biarkan pengemis ini masuk? Keluarkan dia sekarang juga. Namun Arka tetap berlutut. Tangannya masih menggenggam cincin sederhana itu. Matanya menatap penuh kesungguhan ke arah putri bupati. Ia tidak gentar meski ratusan mata menatapnya dengan hinaan. Putri bupati sendiri hanya bisa menahan tawa sinis. Dengan wajah angkuh, ia bersuara lantang agar semua tamu mendengarnya. Berani-beraninya kau melamar aku. Hah? Lihat dirimu. Kau pikir aku akan jatuh cinta pada gembel sepertimu? Jangan bermimpi. Kalimat itu disambut tawa keras para tamu. Suara ejekan semakin menjadi-jadi. Hahaha. Dengar itu. Gembel disuruh jangan mimpi. Dasar orang miskin, tidak tahu diri. Malu-maluin. Beberapa bahkan melemparkan serpihan makanan dan tisu ke arah Arka. Tapi anehnya, Arka tidak marah, tidak juga mundur. Ia tetap diam, tetap berlutut, seolah semua hinaan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan maksud hatinya yang tulus. Namun di mata semua orang, sikap diamnya justru memperkuat anggapan bahwa ia hanyalah orang gila. Dan saat tawa masih bergema, sang bupati melangkah maju, menunjuk Arka dengan telunjuknya yang bergetar karena emosi. Beraninya kau mempermalukan keluargaku di depan semua orang? Hening sejenak. Semua menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Putri bupati yang sejak tadi duduk anggun di kursi kehormatan, kini berdiri dengan wajah penuh amarah. Matanya menatap tajam ke arah pria lusuh yang masih berlutut di depannya. Bibirnya terkatup rapat, lalu terbuka dengan kata-kata yang begitu dingin dan menusuk. Kamu ini siapa? Suaranya lantang, menggema di seluruh ruangan. Berani-beraninya datang ke pesta ulang tahunku dengan pakaian compang-camping seperti itu? Jangan-jangan, kamu orang gila. Semua tamu sontak tertawa lebih keras lagi. Gelak tawa mereka bergema, mengiris suasana pesta yang tadinya meriah menjadi panggung penghinaan. Beberapa orang bahkan menepuk-nepuk meja sambil menertawakan Arka, seolah-olah ucapan putri bupati itu adalah lelucon terbaik malam itu. Orang gila melamar anak pejabat. Hahaha. Kalau bukan gila, mana mungkin berani datang ke rumah bupati dengan pakaian seperti itu? Dasar mimpi di siang bolong. Putri bupati melangkah maju, menatap Arka dari atas kepala hingga kaki dengan sorot mata yang penuh jijik. Kamu kira aku akan jatuh cinta pada orang sepertimu? Lihat dirimu. Rambut kusut, wajah kotor, baju robek,
bahkan cincin yang kau berikan pun tampak murahan. Kau pikir aku pantas diperlakukan seperti ini?" Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Arka. Namun ia tetap diam, tetap menunduk dengan cincin sederhana di tangannya. Sesekali matanya bergetar, tapi bibirnya mencoba tersenyum. Senyum tipis yang justru membuat semua orang semakin yakin kalau ia benar-benar gila. Sang bupati pun menambahkan hinaannya dengan nada penuh amarah. "Dasar tidak tahu diri. Anak saya bukan untuk pengemis seperti kamu. Keluarkan dia sebelum aku benar-benar murka." Beberapa petugas keamanan mulai mendekat, siap menyeret Arka keluar dari pesta mewah itu. Namun Arka masih belum bergeming. Dengan suara pelan, namun jelas terdengar oleh semua orang, ia berkata, "Aku hanya datang membawa niat tulus. Meski aku tidak punya harta untuk dipamerkan, hatiku benar-benar mencintainya." Namun kata-kata itu malah disambut tawa yang lebih keras. Suasana pesta berubah menjadi panggung ejekan. Putri Bupati menutup wajahnya dengan tangan, pura-pura malu, padahal dalam hatinya penuh rasa muak. Dan di ruangan itu, hanya Arka yang tetap diam dalam keteguhan hatinya, meski dunia seolah sedang merendahkannya habis-habisan. Di tengah pesta yang berubah menjadi arena penghinaan, Arka tetap berlutut. Cincin sederhana itu masih tergenggam erat di tangannya. Meski telinganya dipenuhi tawa, ejekan, dan kata-kata kasar, wajahnya tetap tenang. Sebuah senyum tipis terlihat di bibirnya, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan bentuk ketegaran menghadapi ujian yang menyakitkan. Seorang tamu pria berdasi rapi mendekat sambil menepuk bahu Arka dengan kasar. "Hei, gembel. Kalau mau melamar, minimal punya mobil, punya jas, punya rumah. Jangan bikin malu di sini," katanya lantang, membuat semua orang kembali tertawa. Yang lain menimpali sambil menunjuk Arka. "Lihat, dari ujung kepala sampai kaki, semuanya kotor. Bagaimana bisa punya keberanian datang melamar putri bupati? Ini pasti orang gila." Arka tetap diam. Ia hanya menunduk. Matanya sesekali berkaca-kaca, namun ia berusaha menahannya. Tidak ada amarah, tidak ada bantahan. Justru sikap diamnya membuat orang semakin yakin bahwa pria ini memang tak waras. "Cih, memalukan. Kalau bukan orang gila, mana ada gembel berani masuk rumah pejabat?" seru seorang ibu-ibu dengan suara sinis. "Benar? Bawa dia keluar. Kalau tidak, pestanya rusak karena bau gembel ini," tambah yang lain. Sang bupati berdiri semakin murka, sementara putrinya menatap dengan rasa jijik. "Aku tidak mau 1 menit pun lagi melihat wajahmu di sini," ucap putri bupati dengan nada dingin. "Pergi. Jangan kotori pestaku dengan keberadaanmu." Kata-kata itu menusuk hati siapapun yang mendengar, tapi Arka tetap tidak bergeming. Ia menunduk, lalu menarik napas panjang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Jika cinta hanya dinilai dari pakaian dan harta, maka tidak ada tempat bagi orang sederhana seperti aku di dunia ini." Namun kalimat itu lagi-lagi hanya menjadi bahan tertawaan. Semua orang menepuk-nepuk meja, bersorak, bahkan ada yang melemparkan botol air kosong ke arahnya. Dan di tengah semua hinaan itu, Arka hanya duduk diam, menunduk, dan tersenyum. Senyum yang tidak dimengerti siapapun. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia besar, rahasia yang kelak akan membuat semua orang yang ada di ruangan itu menyesali perbuatannya. Tak ada seorang pun di ruangan itu yang tahu siapa sebenarnya pria lusuh yang mereka hina-hina. Bagi mereka, Arka hanyalah seorang gembel kotor yang tidak tahu diri. Namun di balik pakaian compang-campingnya, tersimpan identitas yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan. Nama lengkapnya adalah Arka Wijaya, seorang pengusaha muda sukses yang dikenal di luar negeri sebagai pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar. Perusahaannya menguasai ribuan hektar lahan, mempekerjakan ribuan karyawan, dan setiap tahunnya menghasilkan keuntungan triliunan rupiah. Namun semua itu ia simpan rapat-rapat dari orang-orang di kota ini. Beberapa bulan terakhir, Arka sengaja pulang ke tanah kelahirannya dengan menyamar. Ia meninggalkan jas mahal, jam tangan mewah, dan mobil sport yang biasa menemaninya. Ia memilih pakaian lusuh, hidup sederhana,
bahkan rela berjalan kaki di jalanan kota, hanya untuk satu alasan, mengukur hati manusia. Ia pernah mendengar kabar tentang putri bupati, gadis cantik yang dipuja banyak lelaki karena kecantikan dan statusnya. Banyak pria kaya mencoba melamarnya, tapi ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak sepadan. Arka pun penasaran, apakah putri itu benar-benar tulus, atau hanya memandang cinta dari harta dan tahta? Maka, hari itu ia nekat datang dengan penyamaran sebagai gembel. Ia ingin menguji, apakah cintanya akan diterima karena ketulusan, atau ditolak hanya karena penampilan. Dan jawaban yang ia dapatkan sudah mulai terlihat jelas. Ejekan, hinaan, dan tatapan jijik dari putri yang seharusnya punya hati lembut. Namun Arka tetap tegar. Dalam hatinya ia berbisik, "Baiklah, kalau memang cinta hanya dinilai dari kekayaan, maka aku sudah tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Apa yang tak mereka tahu, ini baru permulaan. Waktu akan tiba, saat penyamaran itu terbongkar, dan orang-orang yang kini menertawakannya akan terdiam dalam penyesalan. Pagi itu, rumah besar bupati masih dipenuhi canda tawa sisa pesta semalam. Beberapa tamu yang belum pulang masih membicarakan kejadian konyol yang mereka saksikan, seorang gembel lusuh yang nekat melamar putri bupati. Hahaha, aku masih teringat wajahnya waktu ditertawakan. Sungguh memalukan. Benar? Bayangkan, cincin murahan itu dia berikan di pesta mewah. Kalau bukan gila, apalagi? Semoga dia tidak muncul lagi, bisa-bisa jadi bahan tertawaan seumur hidup. Namun, gelak tawa mereka terhenti ketika suara deru mesin mobil-mobil mewah terdengar di halaman depan. Satu persatu, 5 mobil sport berwarna mencolok masuk melewati gerbang besar rumah bupati. Cahaya matahari memantul dari bodi mobil yang berkilau, membuat semua orang spontan berlari keluar untuk melihat. Itu Ferrari. Lihat yang hitam. Lamborghini. Astaga, ada Rolls-Royce juga. Orang-orang tercengang. Tak ada yang tahu siapa tamu istimewa yang datang dengan konvoi luar biasa itu. Para tamu undangan bahkan mulai berbisik-bisik, mengira mungkin seorang pejabat tinggi atau pengusaha besar dari luar negeri yang berkunjung. Pintu mobil paling depan perlahan terbuka. Dari dalamnya turun seorang pria dengan jas elegan, sepatu mengilap, dan jam tangan mahal yang berkilau di pergelangan tangannya. Wajahnya tampak bersih, rambutnya tersisir rapi, dan auranya memancarkan wibawa luar biasa. Semua orang terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu, bukan gembel semalam, bisik salah satu tamu dengan suara bergetar. Mustahil. Mana mungkin gembel berubah jadi pria tampan kaya raya seperti ini? Namun tidak bisa dipungkiri, pria itu adalah Arka. Sosok yang semalam dihina habis-habisan, kini berdiri gagah, berbeda 180 derajat dari penampilannya yang lusuh. Bupati yang sedang duduk di kursi tamu sontak berdiri dengan wajah kebingungan. Putrinya yang semalam menghina kini hanya bisa ternganga. Tubuhnya seolah membeku. Arka melangkah masuk dengan tenang. Senyum tipis tersungging di wajahnya, tatapan matanya penuh wibawa. Semua orang menyingkir, memberi jalan, tak ada lagi yang berani menertawakan. Ketegangan memenuhi udara. Semua mata menatapnya, menunggu siapa sebenarnya pria misterius yang kini datang dengan keanggunan tak tertandingi. Dan sebentar lagi, rahasia besar itu akan benar-benar terungkap. Semua mata terpaku pada sosok Arka yang berdiri gagah di tengah ruangan. Keheningan menyelimuti pesta yang semalam penuh tawa dan ejekan. Tidak ada yang berani bersuara, seolah lidah mereka mendadak keluh. Bupati yang sejak tadi menatap tak percaya akhirnya bersuara dengan nada gemetar. Anda, siapa sebenarnya? Bagaimana mungkin? Semalam kau terlihat seperti seorang gembel kumuh? Arka hanya tersenyum tenang. Dengan langkah mantap, ia maju beberapa langkah ke depan, berdiri tepat di hadapan bupati dan putrinya. Tatapannya tajam, namun tetap berwibawa. Suaranya dalam dan penuh keyakinan saat ia berkata, "Perkenalkan, nama saya Arka Wijaya, pemilik ribuan hektar perkebunan kelapa sawit di luar negeri.
Perusahaan saya menaungi ribuan pekerja dan mengirimkan hasil panen ke berbagai negara. Saya bukan gembel, saya bukan orang gila. Semalam saya hanya datang untuk menguji, sejauh mana hati manusia bisa menerima seseorang tanpa melihat hartanya. Suasana ruangan seketika berubah. Para tamu saling berpandangan dengan wajah pucat. Tangan mereka yang semalam sibuk menepuk meja sambil tertawa, kini gemetar tak tahu harus berbuat apa. Seorang tamu yang kemarin paling keras mengejek menundukkan kepala, berbisik pelan, "Astaga, kita sudah salah besar." Yang lain menutup mulutnya sendiri, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. Bupati berdiri terpaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar terbata-bata. Jadi semalam itu, semua hanya penyamaran. Arka mengangguk pelan. Lalu dengan tenang ia melanjutkan. "Ya, dan saya kembali ke sini dengan maksud yang sama. Semalam saya berlutut dengan pakaian lusuh, membawa cincin sederhana, untuk melamar putri Anda. Hari ini, saya datang lagi, bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk membuktikan bahwa niat saya sejak awal tetap tulus. Saya ingin melamar putri Anda." Ucapan itu membuat ruangan bergemuruh. Para tamu menutup mulut, putri bupati membelalak tak percaya, sementara sang bupati sendiri tak sanggup segera menjawab. Karena di hatinya, muncul perasaan yang saling bertabrakan, gengsi seorang pejabat, harga diri seorang ayah, dan rasa penyesalan karena sudah menghinanya di depan semua orang. Wajah bupati mendadak pucat pasi. Tangan yang semula gagah menunjuk dan mengusir Arka semalam, kini gemetar di sisi tubuhnya. Keringat dingin mengalir di pelipis, membuat jas mahalnya terasa menyesakkan. Semua ucapan kasarnya semalam berputar kembali di kepalanya. Dasar tidak tahu diri. Keluarkan pengemis ini sebelum aku murka. Kini, setiap kata itu terasa seperti cambuk yang menghantam dirinya sendiri. Ia sadar, orang yang ia hina habis-habisan ternyata bukan sembarang orang, melainkan seorang pengusaha besar yang kekayaannya bahkan jauh melampaui kekayaan yang ia banggakan selama ini. Tamu-tamu undangan menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada yang menunggu reaksinya, ada pula yang diam-diam mencibir. Mereka tahu, harga diri seorang bupati baru saja diinjak oleh kebenaran yang mengejutkan. Bupati mencoba membuka mulut, tapi suara yang keluar terdengar serak dan terbata-bata. Semalam, aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Ia menunduk, gengsinya bertarung dengan rasa malunya sendiri. Sebagai pejabat, ia terbiasa dipuji, dihormati, bahkan ditakuti. Namun kali ini, di hadapan seorang pria yang semalam ia hina, ia justru kehilangan wibawa. Putrinya menatap bingung, berharap ayahnya berkata sesuatu untuk menyelamatkan keadaan. Namun bupati hanya terdiam, wajahnya menegang, seperti orang yang kehilangan kata-kata. Dalam hatinya, penyesalan menggerogoti. Mengapa aku begitu cepat menghakimi? Mengapa aku begitu sombong melihat penampilan luarnya? Seandainya aku tahu siapa dia sebenarnya, seandainya aku bisa menarik kembali kata-kataku. Namun sayang, tidak ada jalan kembali. Semua sudah terjadi di depan banyak orang. Malu, sesal, dan gengsi bercampur menjadi satu, membuat dadanya sesak. Dan di hadapan tamu-tamu yang kini hening, bupati hanya bisa menunduk, sadar bahwa roda kehidupan baru saja berputar, dan dirinya kini berada di sisi yang salah. Putri bupati yang semalam berdiri angkuh dengan suara lantang, kini hanya mampu menunduk. Wajahnya memerah, bukan karena marah, melainkan karena malu yang membakar. Semua kata-kata kasarnya kembali terngiang jelas di telinganya. "Kamu ini siapa? Jangan-jangan orang gila. Lihat dirimu. Rambut kusut, baju robek, kau pikir aku mau dengan orang sepertimu?" Ucapan-ucapan itu yang semalam ia lontarkan dengan penuh kesombongan, kini terasa seperti belati yang menusuk dirinya sendiri. Karena pria yang ia hina habis-habisan, ternyata adalah seorang pengusaha besar. Pemilik ribuan hektar sawit yang jauh lebih terhormat daripada semua pria kaya yang pernah mencoba melamarnya. Ia menatap sekilas sosok Arka yang kini berdiri gagah dengan jas rapi.
Wajah tampan yang semalam ia sebut kotor, kini terlihat menawan dan berwibawa. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, sebuah penyesalan yang terlambat. Para tamu pun mulai berbisik-bisik. Semalam dia yang paling keras menghina. Lihat sekarang, dia sendiri yang dipermalukan oleh kebenaran. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan sanggup menatap wajah Arka lagi. Bisikan-bisikan itu bagai tamparan keras di telinga putri bupati. Tangannya bergetar, tubuhnya kaku, seolah semua harga diri dan gengsi yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Ingin rasanya ia berbicara, meminta maaf, atau setidaknya menjelaskan. Namun lidahnya keluh. Kata-katanya semalam sudah telanjur melukai, dan semua orang menjadi saksi. Dalam hatinya ia menangis, andai aku menahan ucapanku, andai aku melihat hatinya, bukan penampilannya, mungkin sekarang aku tidak akan dipermalukan seperti ini. Namun, penyesalan selalu datang terlambat. Kini ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, sementara semua ejekannya berbalik menghantam dirinya sendiri. Halaman rumah bupati yang semalam dipenuhi suara tawa dan ejekan, kini berubah menjadi tempat penuh kagum dan hormat. Orang-orang yang kemarin menunjuk Arka dengan jari dan menyebutnya gila, hari ini justru berlomba-lomba mendekat dengan wajah penuh senyum. Masya Allah, jadi ini yang namanya Tuan Arka? Saya pernah dengar namanya, katanya salah satu pengusaha sukses yang punya ribuan hektar sawit di luar negeri. Benar sekali, saya juga pernah baca berita tentangnya. Tidak kusangka beliau orangnya begitu rendah hati. Bisikan-bisikan itu terdengar di antara para tamu. Bahkan beberapa di antaranya yang semalam paling keras menertawakan, kini malah berebut menyodorkan tangan untuk bersalaman. Maafkan saya, Tuan, semalam saya tidak tahu siapa Anda. Salam kenal, Tuan Arka. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Anda. Mereka menyapanya dengan suara penuh sopan santun, bahkan sampai sedikit membungkuk, seolah ingin menebus semua sikap buruk mereka kemarin. Suasana yang tadinya penuh penghinaan kini seakan berbalik 180 derajat, menjadi panggung penghormatan untuk Arka. Arka sendiri hanya tersenyum tenang. Tatapannya lembut, tidak ada sedikit pun amarah yang ia tunjukkan. Padahal, jika ia mau, ia bisa membalas semua penghinaan semalam dengan ucapan pedas. Tapi sikapnya yang tetap rendah hati justru semakin membuat semua orang kagum. Beberapa tamu bahkan mulai berbisik pada bupati dengan nada mencemooh. Bagaimana bisa seorang pejabat setinggi beliau tidak mengenali menantu berharga seperti ini? Betapa bodohnya menolak lamaran seorang pria seperti Tuan Arka. Bupati hanya bisa menunduk, menahan malu yang semakin dalam. Putrinya pun tak kuasa mengangkat wajah, sementara orang-orang di sekeliling terus memberikan pujian dan hormat pada Arka. Kehormatan yang semalam direnggut darinya, kini kembali dengan cara yang jauh lebih besar. Arka yang kemarin disebut gembel gila, kini berdiri sebagai pria yang paling dihormati di antara mereka. Arka berdiri di tengah ruangan, jas rapi menempel sempurna di tubuhnya. Tatapannya menusuk hati, bukan karena amarah, tapi karena kecewa. Semua orang menunduk di hadapannya. Bupati, putrinya, hingga para tamu yang semalam menertawakannya. Dengan suara tegas namun tenang, Arka berkata, "Saya tidak marah, Pak. Hinaan semalam sudah cukup membuktikan siapa kalian sebenarnya. Seorang ayah yang menilai seseorang hanya dari penampilan dan harta, dan seorang putri yang menertawakan hati yang tulus, itu sudah cukup bagi saya untuk memahami dunia ini." Ruang hening. Semua mata tertuju padanya, napas seakan tertahan. Bupati menunduk, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tidak ada kata yang bisa menghapus penyesalannya. Arka menoleh perlahan ke arah putri bupati. Matanya lembut, namun tajam menembus ke dalam hatinya. "Dan maaf, bukan Anda yang saya cari. Saya hanya ingin tahu apakah cinta bisa melihat hati, bukan harta. Apakah manusia bisa mencintai seseorang karena ketulusan, bukan karena status dan kekayaan?" Putri bupati menunduk, tubuhnya gemetar. Semua ejekan yang semalam ia lontarkan kini terasa seperti cambuk yang melukai dirinya sendiri. Air mata menetes,
tapi ia terlalu malu untuk mengangkat wajah. Bupati pun hanya bisa menunduk, menyesal. Ia menyesal karena kesombongannya telah menyingkirkan seorang pria yang pantas mendapatkan segala penghormatan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Kata-kata Arka sudah menutup bab itu selamanya. Para tamu yang semalam tertawa lepas, kini tercengang. Mereka menyadari betapa salahnya sikap mereka, dan betapa pentingnya menilai manusia dari hati, bukan penampilan. Arka mengangkat kepalanya sekali lagi, menatap semua orang dengan tenang. Ia tersenyum tipis, bukan sebagai tanda kemenangan, tapi sebagai tanda keteguhan hati. Kemudian, perlahan ia melangkah menuju mobilnya, meninggalkan ruangan yang semalam menjadi panggung hinaan itu. Dan saat pintu mobil tertutup, semua orang menyadari satu hal yang tak bisa mereka ubah. Hinaan semalam telah berubah menjadi pelajaran hidup yang sangat pahit, dan Arka, pria yang mereka anggap rendah, telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Sejak hari itu, nama Arka tidak hanya dikenang sebagai pengusaha kaya, tetapi sebagai simbol keteguhan hati, ketulusan, dan bukti bahwa cinta sejati tidak pernah menilai seseorang dari harta atau status. Dan semua yang ada di sana, terutama Bupati dan putrinya, hanya bisa menatap kepergian Arka dengan wajah penuh penyesalan, tapi semuanya sudah terlambat. Sahabat kisah, dari cerita Arka ini, kita belajar satu hal yang penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan atau harta semata. Karena hati yang tulus, kesabaran, dan keteguhan, itulah kekayaan sejati yang tak bisa dibeli dengan uang atau status. Terkadang, hinaan dan ejekan yang kita lontarkan kepada orang lain justru akan menjadi pelajaran yang paling pahit ketika kebenaran terungkap. Hidup selalu memberi kita pelajaran, dan siapapun bisa berubah, bahkan dari yang kita remehkan sekalipun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menginspirasi atau menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kita bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya. Ingat, hargai hati orang lain, karena satu hari nanti, kamu bisa belajar dari ketulusan yang tak terduga. Sampai jumpa di kisah berikutnya.